Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat selalu. Baik, Amin, 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 amin. amin. Kita mau bahas tentang timnas Indonesia U20 yang berlaga di Korea ya, yang di awal-awal Indonesia bisa mengalahkan Argentina ya, yang bukan Betul. timnas abal-abal dengan skor meyakinkan dan kita bilang pada saat itu bukan kebetulan ya. Tetapi kemudian Ya, ketika melawan Thailand yang sebelumnya kita anggap bahwa Indonesia bisa menang malah justru kalah. Demikian juga ya, dengan lawan Korea, kalah juga. ya. Apakah kekalahan Indonesia dari Thailand dan Korea Selatan ini sebuah kebetulan atau justru bukan kebetulan? Ini emang sebuah anomali ya. Anomali dari sebuah prestasi timnas kita yang sepertinya kalau kita lihat itu fluktuasinya begitu tinggi ya. Kalau kita lihat bagaimana pertandingan pertama Indonesia dari sisi permainan begitu Hmm, menguasai possession bola sampai 60% berbanding 30-an sekian persen dengan hmm, Argentina. Dan proses-proses terjadinya gol juga begitu cantik, apalagi ada ketajaman-ketajaman yang terlihat. Ini kan juga apa ya, sebetulnya memberikan bayangan bahwa ketika Indonesia akan menghadapi Thailand maupun Korea, kita punya harapan yang lebih bagus. hmm, Cuma hmm, sayang sekali bahwa apa yang terjadi di pertandingan kedua dan pertandingan terakhir melawan Korea itu semua kok jadi tidak terprediksi dengan baik akhirnya gitu loh. hmm, Karena hmm, pada awalnya kita punya ekspektasi yang begitu meyakinkan ya ketika hmm, Indonesia bisa mengalahkan Argentina. Dengan kata lain kita juga kemungkinan besar juga bisa mengalahkan Thailand dan bisa juga mengatasi Korea. Ternyata itu tidak terjadi gitu hmm, loh. hmm, hmm, Nah, sayang sekali ya bahwa rentetan pertandingan ke pertandingan Indonesia di event kali ini kok justru menunjukkan grafik yang malah menurun. Dan hmm, ini sebuah tren yang menurut saya agak mengkhawatirkan, mengingat bahwa Indonesia juga kan sebentar lagi akan kualifikasi Piala Asia Under 20 gitu loh, hmm, Bro. hmm, hmm. Ya, kalau kita lihat ya Argentina ini kan kita sebelumnya menganggap wah Argentina ini akan menjadi lawan yang sangat berat nih. Ternyata Betul. dari tiga laga itu Argentina hanya menang satu kali, sama seperti Ya, Indonesia dan juga Thailand menang cuma satu kali, cuman Korea aja yang menang tiga-tiganya gitu. betul, betul. Jadi memang kalau kita lihat ya bahwa Argentina kan datang ke Korea setelah mereka juga melalui fase pertandingan di apa namanya event invitasional juga di Jepang gitu loh. Hmm, hmm, Pada saat event di Jepang itu kan timnasnya Argentina kalau nggak salah menjadi juara ya hmm, di event tersebut. Jadi ketika dia datang ke Korea pun tentu mereka pasti punya mentalitas yang sangat bagus. hmm, Mungkin juga ada faktor-faktor non teknis sifatnya ya, hmm, seperti terlalu overconfidence hmm, menghadapi event kali ini ya. hmm, hmm, Mengingat bahwa lawan yang akan dihadapi mungkin di atas kertas mereka akan sangat mudah bisa mengatasi Indonesia dan Thailand. hmm, 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 Walaupun kalau merujuk pada prestasi Korea, tentu mereka juga punya apa respek yang berbeda ya hmm, hmm, dengan Korea. Karena dengan demikian mereka juga sebetulnya membidik kemenangan dari dua tim Asia Tenggara. hmm, Nah, cuma sayangnya ketika ekspektasi dan kepercayaan diri yang begitu besar dari Argentina, mereka kalah di pertandingan pertama melawan Indonesia, itu menghancurkan seluruh mentalitas hmm, Argentina di event kali ini. hmm, Jadi buah dari kekalahan melawan Indonesia itu juga apa eh, merembet kepada pertandingan mereka ketika melawan Korea dan juga ketika melawan Thailand. Mereka hmm, melawan Thailand menang hanya 1-0. hmm, Mereka juga kalah melawan Korea gitu loh. hmm, Jadi dengan kata lain bahwa kekalahan melawan Indonesia itu membawa mentalitas mereka yang menjadi berubah gitu loh, Bro. ya, Nah, cuma sayangnya seharusnya ya dengan kemenangan pertama Indonesia melawan Argentina, justru mentalitas Indonesia harusnya lebih meningkat gitu hmm, loh. Jangan malah apa menunjukkan grafik penurunan dan, dan ini yang sebetulnya sangat saya sayangkan ya. hmm, Karena apa? Karena pertama ya, Indonesia ini punya momentum yang sangat bagus ketika bisa mengalahkan Argentina. Momentum itu tidak datang sering ya, tidak sering datang gitu loh. hmm, Nah, cuma sayangnya momentum yang seharusnya mereka bisa pelihara itu justru kok disia-siakan begitu saja ketika melawan hmm, Thailand. Itu hmm. sangat disayangkan ya.
Karena hmm, momentum ini jarang ini kita dapat bisa mengalahkan Argentina gitu loh bro. hmm. Apakah ini karena faktor Jumawa nih? Wah, lawan Argentina aja gue bisa menang nih. Apalagi Thailand yang kemarin Hmm. di AFF juga dikalahkan gitu kan? Iya, iya, iya. Ya, ini saya juga kurang begitu tahu ya mengenai Hmm, penyebab masalahnya seperti apa, detailnya seperti apa. Tapi seharusnya ya kalau kita menghadapi event, memang katakanlah kita menang di pertandingan pertama melawan Argentina, tapi ingat bahwa Indonesia saat ini dengan Thailand pun juga punya kualitas ya mirip-mirip gitu loh. Kalau hmm, kita hmm, melihat melihat pada gelaran di AFF kemarin kita juga menang di final 1-0 melawan Thailand katakanlah ya. hmm, hmm. Kemudian kita melawan Korea pun juga dalam kondisi tidak bisa menyatakan diri bahwa kita lebih kuat dari Korea gitu loh. Ya, ya. Nah, seharusnya kemenangan pertama ini bukan menjadi faktor untuk menumbuhkan overconfidence tadi. Hmm, Karena biar bagaimanapun ini baru pertandingan pertama. Justru pertandingan pertama dengan mentalitas yang bisa kita dapat melawan Argentina, harusnya momentum ini dipelihara gitu hmm, loh. Nah, eh, kenapa saya melihat pada momentum ya, ini jangan disia-siakan. Saya ingat dulu hmm, bagaimana Sir Alex Ferguson ya, hmm, ketika dia membangun tim mudanya Manchester United. Momentum ketika mereka bisa membangun pemain-pemain muda dan bisa meraih posisi menjadi tim yang selalu menjadi pemenang, hmm, itu kan mereka bisa pelihara terus gitu sampai 1 dekade lebih mereka bisa hmm, pelihara. hmm, Dan di situ terlihat sekali bahwa Manchester United tidak mudah untuk dikalahkan oleh tim manapun gitu loh bro. hmm, hmm, Nah, cuma sayangnya momentum ini ketika Sir Alex Ferguson juga harus lengser karena mungkin faktor usia, padahal dia diganti oleh pelatih-pelatih yang juga hebat-hebat. hmm, Ada David Moyes, ada Mourinho, ada Luis van Gaal. Tapi momentum itu sudah hilang gitu loh. hmm, Momentum yang tadinya apa mentalitas kemenangan yang selalu menjadi tim juara katakanlah ya, tim yang hmm, tidak mudah dikalahkan. Akhirnya itu hilang begitu saja. hmm. Nah, itu makanya saya menekankan sekali ya bahwa sayang sekali ini kok Indonesia gampang sekali menyia-nyiakan sebuah momentum gitu loh, Bro. Sayang sekali. Ini salah siapa ya, bro ya? Apakah pemainnya juga udah mulai apa namanya semangat yang berlebihan gitu sehingga menganggap remeh lawan atau dari kepelatihan yang menurunkan pemain yang tidak pada tempatnya, misalkan seperti itu. Nah, kalau sih kita lihat ya bagaimana susunan pemain di pertandingan melawan Korea kemarin, eh, juga ketika melawan Thailand, itu kan sepertinya terutama melawan Thailand ya. Terutama kita lihat bahwa Coach Indra Safri ini berusaha untuk memberikan jam bermain kepada semua pemain, gitu loh. Hmm, Nah, ini sebetulnya di satu sisi ini bagus ya, bahwa hmm, artinya seluruh pemain diberikan kesempatan untuk hmm, merasakan atmosfer pertandingan. hmm, Mengingat sepertinya Coach Indra Safri juga tidak memandang bahwa event ini apa ya dengan ambisi sebagai juara, katakanlah seperti itu ya. hmm, 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 Ajang ini dianggap sebagai pemanasan menuju event kualifikasi Piala Asia. hmm, Nah, eh, nah itu tadi. Sementara kita lihat di satu sisi Thailand ketika tampil dari sejak menit pertama itu sudah menurunkan full tim. Artinya mereka hmm, juga sepertinya punya misi ya, hmm, misi untuk memberikan yang terbaik untuk negaranya, hmm, misi untuk membuktikan bahwa Thailand masih lebih baik dari Indonesia gitu loh. hmm, Walaupun hmm, mereka kalah di AFF kemarin. hmm, Nah, nah ini yang kelihatannya ada perbedaan dari sudut pandang sudut hmm, pandang kedua pelatih dalam melihat event ini. Sudut hmm, pandang Coach Indra Safri melihat bahwa ini adalah event untuk pemanasan. hmm, Sementara coach dari Thailand ini memandang bahwa inilah saatnya buat Thailand untuk menunjukkan siapa Thailand yang sebenarnya gitu loh. Jadi itu yang berbeda. Cuma ya itu tadi kalau saya melihat bahwa itu saya bukan melihat pada apakah ini sebagai event pemanasan atau bukan. Tapi hmm, saya hmm, melihat pada bagaimana Indonesia harus bisa memanfaatkan momentum gitu loh, Bro. hmm. Yang sayang sekali itu tidak bisa dilakukan. Mungkin nggak bahwa Coach Hmm. Indra ini melihat bahwa ah, ini tim utama gua kemarin ketika melawan Argentina udah bagus nih. Ini sekarang kan lawan cuma Thailand dalam tanda petik cuma gitu Iya. ya.
kemudian Mm-mm. diturunkanlah ya tim yang kedua. Ternyata bobrok, ambrul. Mungkin nggak kayak gitu, bro. Saya pikir gini, kalau kita melihat pada level usia ya, level usia ini kan pemain-pemain yang rata-rata di usianya masih 18 tahun ke bawah sebetulnya, Hmm, hmm, gitu. Eh, Artinya dalam level-level usia yang demikian itu perimbangan dan kualitas pemain sebetulnya masih merata, masih sangat merata, gitu loh. hmm, hmm, Nah, jadi kalaupun Coach Indra Safri ingin memberikan kesempatan para pemain untuk merasakan atmosfer pertandingan, saya pikir itu juga suatu hal yang positif. hmm, Cuma harus juga dilihat bahwa hmm, apakah ini tepat untuk memelihara momentum tadi, gitu loh. hmm, Nah, kalau memang ini sebagai ajang persiapan untuk kualifikasi itu oke, nggak ada hmm, masalah ya. hmm, Cuma hmm, sayangnya kita juga kan harus melihat dari pertandingan satu ke pertandingan berikutnya. hmm, Pertandingan satu Indonesia bagus sekali ya, hmm, bisa mengalahkan Argentina gitu hmm, loh. hmm, 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 Nah, momentum kemenangan melawan Argentina itu terus harus dijaga gitu. hmm, hmm, Sayangnya itu yang mungkin kurang disadari ya bahwa momentum ini tidak datang dengan percuma gitu loh. hmm. Momentum ini harus bisa dipelihara. Kalau momentum itu datang, ya mbok ya dijaga banget gitu loh. Jangan sampai disia-siakan begitu aja gitu loh. Ya, akhirnya kan Indonesia cuma sekali berhasil menang lawan Argentina itu dan kemudian dua kalinya kalah gitu ya. Ya, ya. Dan apakah ini bisa diartikan bahwa Coach Indra kemudian bisa menemukan mana pasukan dia atau ramuan timnya itu yang seperti apa yang menjadi andalan gitu, bro? Nah, saya pikir gini, memang kalau kita melihat pada squad yang dibawa Coach Indra Safri ke event Korea ini, itu kan ada beberapa nama yang sebetulnya kita harapkan bisa bergabung karena kita tahu bahwa kualitasnya cukup bagus, Mhm. yang sayangnya tidak bisa tampil. Seperti Hmm, Jens Leven tidak ada. hmm, Welber Jardim pun tidak ada. hmm, Jadi saya pikir apa ya catatan prestasi ketika hadir di event kali ini, menurut saya ya cukup lumayan lah hmm, untuk ini ya untuk tim yang ada sekarang gitu loh. Ya hmm, walaupun kita tahu bahwa kalau melihat pada kualifikasi Piala Asia Under 20 nanti, Indonesia kan boleh dibilang ada di grup yang ya lumayan lumayan enak nih gitu loh bro. hmm, hmm, Karena hanya bergabung dengan Yaman, Timor Leste, dan Maldives gitu loh. hmm, hmm, Sementara saya sih beranggapan bahwa Maldives dan Timor Leste ya bisalah kita atasi gitu loh. hmm, Nah, hmm, memang yang menjadi kendala adalah bagaimana kita harus mampu untuk bisa mengatasi Yaman. Karena hmm, untuk kualifikasi yang bisa hadir ke Piala Asia nanti secara otomatis adalah para juara grup dan hmm, 5 runner up terbaik ya dari kalau nggak salah 10 ya, hmm, 10 grup ya. 10 grup. Nah, kita harapkan sekali Indonesia tidak lagi menggantungkan harapan pada runner up Penerap terbaik, terbaik. tapi kita harus bisa menjadi juara grup. Tapi Hmm. ya boleh dibilang kehadiran Indonesia di event Korea ini, saya pikir ya cukup lumayan lah gitu loh bro. Nah, mengenai Mm-mm. pemain-pemain yang dianggap bagus lah di laga ini, ada nggak, bro? Saya sih melihat ada beberapa nama yang secara dari pertandingan satu sampai terakhir itu kelihatan agak-agak ini ya Konsisten. katakanlah konsisten. Itu ada di Mesal ya, Mesal Hmm, Hamzah. Ini hmm, seorang back yang bagus ya, saya pikir. Nah, kemudian saya juga bisa melihat pada posisinya si Kadek Arel ini sebagai kapten tim. hmm, Kemudian kita melihat ada juga di situ ini Donitri Pamungkas. Nah, itulah nama-nama yang saya pikir secara penampilan, performa itu dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya itu masih bisa menjaga ya performa hmm, dengan level yang masih sama gitu loh. hmm, hmm, Sementara untuk pemain-pemain lain masih ada fluktuasi yang masih kelihatan, yang justru kelihatan gitu loh. Terutama pemain-pemain di lapangan tengah. Ketika pemain lapangan tengah Indonesia ditekan entah oleh pemain-pemain Thailand, entah oleh pemain Korea, itu kan sepertinya tidak bisa keluar dari situasi itu. hmm, hmm, Sementara kalau kita melihat bagaimana Indonesia ketika di pressing oleh pemain Argentina,
organisasi permainan Indonesia secara kolektif itu bagus, ini kan Hmm. tidak menjadi masalah gitu loh. Hmm. Hmm. Cuma kenapa kok ini bisa hilang gitu loh? Hmm. Kebiasaan yang dibawa ketika pertandingan melawan Argentina, satu pemain di pressing sementara ada pemain yang siap membantu untuk memberikan jalan keluar Hmm. solusi terhadap Hmm. situasi tersebut. Ini tidak muncul di pertandingan ketika Hmm. melawan Argentina, ketika melawan Thailand dan Korea. Hmm. Padahal kalau kita melihat justru saya melihat ada sebetulnya kelonggaran ya. Hmm. Kelonggaran permainan dari permainan Korea sebetulnya. Korea ini kalau saya lihat dari satu pertandingan Indonesia melawan Argentina, melawan Thailand dan Korea, Korea justru yang sepertinya memberikan sedikit ini ya ruang. Cuma memang Hmm. hanya diberikan ruang sepertiga lapangan Indonesia. Mereka bermain tidak lagi apa permainan man to man marking, tapi mereka ini ya memanfaatkan permainan zonal marking, tapi zonal marking yang begitu tinggi ya. Hmm. Mereka sudah melakukan zonal marking di setengah lapangan pertahanan Indonesia. Jadi Hmm. ini yang sebetulnya menyulitkan gitu loh. Jadi Hmm. dengan demikian saya berkesimpulan ya bahwa ya ini untuk Coach Indra Safri ya mungkin harus memberikan solusi-solusi ya ketika Hmm. permainan Indonesia tidak bisa jalan. Nah, Oke. saya juga jadi berpikir Coach Indra Safri itu begitu bagus ketika ketika bisa mengatasi Argentina. Kenapa tidak bisa dia memberikan solusi yang juga sama bagusnya ketika melawan Thailand dan Korea Selatan gitu loh, Bro. Apakah itu sebuah kebetulan atau bukan kebetulan? Atau aslinya emang begitu, bro? Wah, kesetelan pabrik gitu ya, Bro. Ya Ya, enggak setelan lah. pabrik. Saya sih berharap masih punya ini ya, optimisme ya Hmm. bahwa Coach Indra Safri melihat pada event yang kali ini event yang sangat berharga ya. Hmm. Ketika Indonesia menghadapi berbagai pola permainan dari tim-tim yang dihadapi. Ini juga kan memberikan sebuah gambaran bahwa level-level sepak bola Asia pun juga ternyata sangat bagus. Karena Hmm. bukan tidak mungkin Thailand maupun Korea adalah tim-tim yang akan dihadapi Indonesia kalau Indonesia tampil di Piala Asia nanti gitu loh, Bro. Hmm. Ya, kita sebelumnya sudah senang sekali ya dengan pencapaian Indonesia melawan Argentina, tapi ketika melihat lawan Thailand juga kalah gitu, yang notabene kita merasa jadi rajanya Asia Tenggara, ternyata sama Thailand kalah itu jadinya hilang semuanya, nggak jadi raja lagi gitu. Ya, kembali Indonesia harus menginjak bumi ya. Jangan terlalu terbang Bahwa terlalu tinggi gitu ya. betul, bahwa momentum itu harus dipelihara dengan baik. Konsistensi prestasi dari berbagai level usia ini juga harus dipelihara gitu loh. Hmm. Biar ada kesinambungan bahwa semua level sepak bola Indonesia itu menunjukkan grafik yang meningkat gitu loh. Dan Hmm. sebetulnya kalau kita lihat dari beberapa tahun belakangan ya, mungkin 2-3 tahun belakangan ini, 2 tahun lah katakanlah ya, 1-2 tahun, itu kan grafik itu sudah menunjukkan arah yang benar gitu loh. Hmm. Hmm. Nah, saya sih berharap bahwa dan saya juga masih punya keyakinan bahwa Coach Indra Safri itu bisa membawa Indonesia tampil di Piala Asia nanti. Nah, Hmm. di ajang Piala Asia itulah Coach Indra Safri harus bisa membuktikan bahwa dia juga punya kualitas yang bagus gitu loh, Bro. Oke sobat, itulah obrolan kita Hmm. mengenai timnas U19 yang baru saja usai berlaga di Korea ya dalam sebuah laga invitasi. Nah, kalau menurut sobat sendiri itu sebetulnya ketika Indonesia menang lawan Argentina itu kebetulan atau tidak kebetulan? Dan ketika Indonesia kalah oleh Thailand ini kebetulan atau tidak kebetulan? Tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Bro.